Alhamdulillah, bersua kembali semoga sobat inspiratifku, baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang penuh keberkahan. Ayo channelnya di-subscribe, like dan komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan kisah gadis kecil sekolah minggu Gereja Katedral Jakarta, menggedor jantung pastor katedral hingga tersadarkan dari tipu daya dogma gereja. Ayo langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Senja jatuh perlahan di atas atap megah Gereja Katedral Jakarta. Kilauan emas matahari menari di sela menara-menara gotik yang menjulang, seakan ikut bersaksi atas segala yang terjadi di dalam rumah ibadah itu. Di dalam aula yang megah dan hening, Pastor Thomas, seorang pemuka yang dihormati, berbalut jubah hitam berkalung salib perak, sedang memimpin kelas kecil untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan senyum keibuan, Pastor Thomas berbicara tentang kasih Tuhan, tentang mujizat, dan tentang iman kepada Yesus Kristus yang diyakini sebagai penyelamat dunia. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, kecuali satu anak. Seorang gadis kecil berambut ikal, mengenakan gaun putih sederhana, mengangkat tangannya. Namanya Amira, baru berusia 10 tahun, namun sorot matanya tajam, penuh keingintahuan yang tulus. "Pastor," katanya pelan namun jelas, "saya membaca di Alkitab, Matius pasal 7 ayat 15-23. Di situ Yesus berbicara tentang nabi palsu yang bernubuat atas namanya, mengusir setan atas namanya, dan melakukan mujizat atas namanya. Tapi akhirnya mereka semua ditolak dan dimasukkan ke dalam api neraka." "Pastor, mengapa bisa begitu? Bukankah kalau sudah melakukan mukjizat atas nama Yesus seharusnya mereka pasti benar?" Ruangan mendadak sunyi. Pastor Thomas terdiam. Sejenak ia mencari-cari kata, namun lidahnya keluh. Pertanyaan polos itu menggedor pintu hatinya. Pintu yang sekian lama dikunci rapat oleh dogma dan doktrin. "Amira, maksud ayat itu adalah, kadang-kadang, ada orang yang berpura-pura," katanya terbata, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari menjawab Amira. Namun anak kecil itu tidak berhenti. "Tapi pastor," lanjut Amira, "di ayat itu Yesus bilang sendiri, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan.' Bukankah itu berarti bahkan orang-orang yang kelihatan beriman, yang mengaku melakukan semuanya atas nama Yesus, bisa saja sesat?" Pertanyaan itu, dengan segala kepolosan dan ketulusannya, menusuk seperti pedang tajam ke dalam benak Pastor Thomas. Seumur hidupnya, ia mengajarkan tentang kasih, keselamatan, dan kekuatan dalam nama Yesus. Namun ia sendiri mulai merasakan, untuk pertama kalinya, sebuah lubang besar di tengah keyakinannya. Sore itu, setelah kelas bubar dan anak-anak pulang, Pastor Thomas duduk sendirian di bangku kayu panjang gereja. Cahaya lilin berkedip-kedip, seolah membisikkan sesuatu yang tak mampu ia pahami. Di hadapannya, Alkitab terbuka pada Matius 7. Tangannya gemetar saat membacanya kembali. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Matius 7 ayat 21. Air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Siapakah sesungguhnya yang melakukan kehendak Bapa? Apakah hanya dengan berseru atas nama Yesus, melakukan mukjizat, dan nubuat, seseorang pasti diterima? Malam itu, untuk pertama kalinya, Pastor Thomas tidak tidur di rumah pastorat. Ia mengambil Alkitab dan menyusuri lorong-lorong sunyi kota Jakarta, mencari jawaban. Ada kegelisahan yang dalam, sebuah pencarian yang tidak bisa lagi ia abaikan. Dalam langkah-langkah beratnya, ia teringat sebuah kalimat samar dari Injil Yohanes. Yesus berbicara tentang penghibur yang akan datang, tentang roh kebenaran yang akan membawa segala kebenaran setelah dia pergi. Siapakah roh kebenaran itu? Pikir Thomas. Apakah selama ini ada sesuatu yang belum kusentuh? Sesuatu yang disembunyikan oleh sejarah panjang gereja. Pencariannya baru saja dimulai. Dan ia belum tahu bahwa takdirnya akan berubah selamanya. Malam menggantung berat di langit Jakarta. Pastor Thomas berjalan menyusuri jalanan sepi, langkahnya terayun tanpa arah, tapi hatinya dipenuhi satu hasrat, mencari kebenaran. Ia berhenti di sebuah toko buku tua di pinggir kota, satu-satunya yang masih terbuka di tengah malam. Dengan langkah ragu, ia masuk. Aroma kertas tua dan debu menyeruak, membangkitkan kenangan masa kecilnya saat pertama kali belajar tentang iman. Matanya menyisir rak-rak penuh kitab, sampai pandangannya tertumbuk pada sebuah buku bertajuk
Yesus and the Last Prophet. Yesus dan Nabi terakhir. Tangan Thomas bergetar saat menarik buku itu. Ia membolak-balik halamannya, menemukan kutipan-kutipan dari Alkitab yang dulu sering ia baca, tapi kini terasa bagai puzzle yang tercerai-berai. Tentang seorang nabi yang akan datang sesudah Yesus. Tentang roh kebenaran yang akan membimbing manusia dalam seluruh kebenaran. Tentang seorang utusan akhir yang mulutnya akan dipenuhi kebenaran, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Matanya membelalak saat membaca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini persis seperti Muhammad, desis Thomas, terengah. Ia membuka Alkitabnya, membandingkan ayat demi ayat, seolah membentuk sebuah jembatan menuju sesuatu yang selama ini tak pernah diajarkan di seminari. Ada sesuatu yang besar, dan sengaja disembunyikan oleh tembok-tembok dogma selama berabad-abad. Hari-hari berikutnya, Pastor Thomas mengunci diri di dalam perpustakaan gereja. Ia meneliti, membaca, membandingkan, kitab demi kitab, sejarah demi sejarah. Ia menemukan bahwa Yesus yang sejati, Isa putra Maryam, diutus hanya untuk Bani Israel. Bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahwa Yesus hanya menubuatkan akan datangnya seorang nabi setelahnya. Semua jejak itu mengarah pada satu nama yang bergetar di bibir Thomas. Muhammad. Sampai akhirnya, di sebuah malam penuh air mata, Thomas berdoa. Bukan lagi dengan lafaz yang biasa ia ucapkan, tapi dengan hati yang hancur, merendah di hadapan Allah yang Esa. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, jika Muhammad adalah Nabi MU yang terakhir, tuntunlah aku. Bukakanlah hatiku, dan bimbing aku menuju kebenaran sejati. Dan malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan di padang pasir luas. Ia haus. Sangat haus. Tiba-tiba datang seorang lelaki bersih berjubah putih, mengulurkan sebuah cangkir berisi air yang sangat jernih. Minumlah, kata lelaki itu. Siapa engkau? Tanya Thomas. Aku hanyalah seorang hamba Allah. Dan aku hanya menyampaikan air kebenaran darinya. Thomas pun minum. Rasanya luar biasa. Segar. Hidup. Seakan mengalir ke seluruh pori-porinya. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh air mata. Ia tahu, tanpa ragu, ia telah dipanggil. Pagi itu, Thomas, dengan hati yang bergetar, mendatangi seorang kenalan lamanya, seorang mualaf yang dulu pernah ia cemooh. Dengan suara parau, ia berkata, "Ajarkan aku tentang Islam. Aku ingin bersaksi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan di bawah langit Jakarta yang biru, Pastor Thomas mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan tangis meledak dari dadanya. Tangis bahagia. Tangis seorang jiwa yang akhirnya pulang ke fitrah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, Thomas bukan lagi pastor. Namanya kini Ahmad Thomas. Namun, keimanannya yang baru belum berjalan tanpa badai. Kabar keislamannya menyebar seperti percikan api di hutan kering. Dalam hitungan hari, surat panggilan dari Keuskupan Agung mendarat di tangannya. Pastor Thomas diminta hadir dalam pertemuan darurat. Nada surat itu dingin, resmi, penuh tekanan. Di dalam ruangan berpanel kayu itu, para pemuka gereja menatapnya seolah ia pengkhianat. Thomas, apa yang kami dengar benar? Bahwa engkau telah murtad? Masuk Islam? Ia mengangguk pelan. Tidak, aku tidak murtad. Aku baru saja kembali kepada Tuhan yang Esa, sebagaimana Yesus juga mengajarkan. Seorang uskup menepuk meja, kau sesat. Muhammad bukan nabi, dia penyesat. Thomas memandang mereka dengan mata basah, tapi penuh keteguhan. Justru karena aku mencintai Yesus, aku mengikuti jejaknya. Ia tak pernah menyuruh kami menyembah dirinya. Ia menyuruh kami menyembah Bapa, menyembah Allah. Dan ia bersaksi akan datangnya seorang nabi setelahnya. Aku hanya mengikuti terang itu, yang selama ini ditutup oleh dinding gereja. Suasana ruangan mendidih. Ia pun dikeluarkan. Jabatannya dicabut. Gelar kehormatan dicoret. Ia tidak lagi diakui, bukan hanya sebagai pastor, tapi bahkan sebagai teman. Kembali ke rumah, Thomas mendapati satu kejutan lagi.
keluarganya menolak berbicara padanya. Engkau menghancurkan nama keluarga, kata kakaknya. Ibu sakit karena ini, kata adiknya. Lebih baik engkau tak pernah pulang. Di tengah semuanya, Thomas hanya bisa bersujud. Tak ada lagi yang tersisa, kecuali Allah. Hari-harinya kini diisi dengan kesederhanaan. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Ia belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata, seperti anak kecil yang baru mengenal huruf. Tapi dalam setiap huruf hijayah yang keluar dari lisannya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari ribuan khotbahnya dulu. Ketenangan, kebenaran, kedekatan. Dan setiap malam, ia menuliskan catatan pengembaraannya. Tentang bagaimana seorang pastor, dibukakan hatinya oleh pertanyaan polos seorang anak. Tentang bagaimana ia membaca ulang Injil dan menemukan jejak-jejak Muhammad di sana. Tentang bagaimana ia rela kehilangan segalanya, hanya demi satu hal, kebenaran yang sejati. Suatu hari, di masjid kecil tempat ia biasa salat, datang seorang anak perempuan bergaun putih. Amira, Pak Ahmad. Katanya malu-malu. Kalau saya tidak bertanya hari itu, mungkin Bapak masih jadi pastor ya? Ahmad Thomas tersenyum, menahan air mata. Justru karena kamu bertanya, aku menemukan jalan pulang. Dan mungkin, itu adalah pertanyaan yang diilhamkan Allah sendiri melalui lisannya seorang anak. Kini, Ahmad Thomas mengabdikan hidupnya untuk dakwah. Bukan dengan suara lantang, tapi dengan kelembutan. Ia menulis. Ia bercerita. Ia berbagi kisah tentang bagaimana iman bisa lahir dari kejujuran, dan bagaimana pertanyaan yang jujur mampu meruntuhkan bangunan kepalsuan berusia berabad-abad. Ia tahu, hidupnya tak akan mudah. Tapi kini ia melangkah dengan ringan. Karena ia tahu, di jalan ini, Allah bersamanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu berlalu. Ahmad Thomas kini bukan hanya dikenal sebagai mantan pastor yang masuk Islam, tetapi sebagai sosok lembut yang mengajarkan Islam dengan penuh cinta dan ketulusan. Ia tidak membalas kebencian dengan kemarahan. Ia menjawab caci maki dengan senyum dan doa. Setiap pekan, di masjid kecil tempatnya mengajar, hadir wajah-wajah baru. Ada yang datang karena penasaran. Ada yang datang karena rindu kebenaran. Ada pula yang datang diam-diam, menyamar, karena takut ketahuan. Seperti dirinya dahulu. Suatu malam, setelah salat Isya, Ahmad duduk di serambi masjid. Amira, gadis kecil yang kini mulai remaja, duduk di sampingnya. Hening. Angin malam meniup lembut. Pak Ahmad. Amira bertanya, apa Bapak pernah menyesal? Ia menoleh, menatap langit malam. Lalu tersenyum. Dulu aku kehilangan banyak hal, Amira. Kehilangan gereja, jabatan, keluarga, nama baik, bahkan tempat tidurku sendiri. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi sekarang, aku memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan isinya, ketenangan jiwa. Dan itu lebih berharga dari semuanya. Amira menunduk, terharu. Aku ingin seperti Bapak, menemukan kebenaran dan tetap kuat, meskipun sendirian. Ahmad meletakkan tangannya di kepala Amira. Jangan takut untuk bertanya, Nak, karena pertanyaan adalah pintu menuju kebenaran. Dan Allah akan membimbing orang-orang yang jujur dalam pencariannya. Kini Ahmad menulis buku. Sebuah memoar spiritual. Judulnya sederhana, Cahaya dari Balik Tembok Gereja. Di dalamnya, ia tidak mencela, tidak menghina, hanya mengisahkan bagaimana kebenaran bisa ditemukan, bukan lewat debat, tapi lewat kejujuran hati. Dan dari lembar ke lembar, ia menuliskan pesan penting. Jangan biarkan gelar atau tradisi membutakan nuranimu. Jangan biarkan dogma menggantikan akal sehatmu. Yesus sendiri tidak meminta disembah, ia menunjukkan jalan kepada Allah. Dan jalan itu, akhirnya, membawaku kepada Islam. Kini, beberapa mantan pendeta dan biarawati diam-diam membaca buku Ahmad. Beberapa mulai meragukan ajaran lama yang tak pernah mereka pertanyakan. Beberapa mulai membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Dan seperti dirinya dulu, mereka pun menangis. Ahmad Thomas tahu, tugasnya belum selesai. Tapi ia percaya, selama masih ada satu hati yang tulus mencari kebenaran, Allah akan kirimkan jalan. Kadang lewat seorang dai. Kadang lewat sebuah mimpi. Kadang, cukup lewat pertanyaan polos dari seorang gadis kecil bernama Amira.
Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kisah Ahmad Thomas bukanlah kisah tentang berpindah agama. Ini adalah kisah tentang kejujuran seorang manusia terhadap fitrahnya. Tentang bagaimana seorang pemimpin agama, yang semula dihormati, berani melepaskan segalanya demi satu hal, kebenaran. Ia tidak mendapatkannya dengan mudah. Tapi ia menemukannya karena ia tidak takut bertanya, dan tidak membiarkan dogma membungkam akalnya. Pertanyaan polos dari seorang anak kecil menjadi pintu hidayah yang mengubah seluruh hidupnya. Sungguh, Allah membimbing siapa saja yang sungguh-sungguh mencari jalannya, meski ia berasal dari balik tembok gereja yang tebal. Dari kisah yang saya sajikan ini, ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil di dalam kehidupan ini, yang diantaranya. Yang pertama, kejujuran dalam mencari kebenaran adalah syarat pertama hidayah. Kebenaran tidak datang kepada mereka yang sombong. Yang berikutnya, jangan pernah remehkan pertanyaan kecil. Pertanyaan dari seorang anak kecil bisa membuka tabir kegelapan bertahun-tahun, karena pertanyaan jujur selalu datang dari hati. Berikutnya, dogma tanpa kajian bisa membutakan akal sehat. Banyak orang terkungkung oleh tradisi dan ajaran turun-temurun yang tidak pernah mereka teliti sendiri. Padahal, Allah memberikan akal untuk digunakan, bukan ditutup rapat oleh institusi atau doktrin. Yang selanjutnya, kebenaran sejati tidak membutuhkan penjaga, ia hanya butuh cahaya. Seperti cahaya mentari yang tidak bisa dibendung oleh awan, kebenaran pun akan terus bersinar, meski sempat tertutup tembok. Yang berikutnya, hidayah adalah milik Allah. Ia bisa datang melalui siapa saja, dai, buku, atau bahkan seorang anak kecil. Tugas kita adalah membuka hati dan menyambutnya. Dan yang terakhir, Yesus, Isa Al-Masih, adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Ia datang kepada Bani Israel, dan kabar tentang Nabi sesudahnya telah ada dalam pengajarannya, yang kini nyata dalam sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, semoga kisah ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga membangkitkan semangat untuk merenung, mencari, dan mendekat kepada Allah dengan jujur. Karena mungkin Anda adalah Thomas berikutnya. Dan mungkin, pertanyaan dari seseorang yang sederhana akan menjadi cahaya pertama yang menuntunmu keluar dari gelap. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kehidupan yang lebih baik lagi, di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.